Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bersama saya Kak Miftah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernafasan pada hewan. Nah, sistem pernafasan pada hewan apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang hewan burung, amfibi, reptil, ikan, serangga, dan cacing tanah. Nah, hewan pertama yang akan kita bahas adalah burung. Burung bernafas melalui hidung, menuju ke tenggorokan, lalu ke pundi-pundi udara, dan menuju ke paru-paru. Pundi-pundi udara berfungsi sebagai kantong, tempat penyimpan udara yang digunakan ketika burung sedang terbang. Pundi-pundi udara tersebut akan terisi kembali ketika burung sedang tidak mengepakkan sayapnya atau ketika dia sedang bertengger di atas pohon. Nah, hewan selanjutnya yang akan kita bahas adalah amfibi. Apa sih amfibi itu? Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua alam. Sebagai contohnya adalah katak. Katak merupakan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis. Dalam setiap tahapan metamorfosis, katak memiliki alat pernafasan yang berbeda-beda, seperti pada tahap menjadi kecebong. Pada tahapan menjadi kecebong, katak masih bernafas menggunakan insang. Lalu pada tahap kecebong sudah memiliki kaki, insang pada kecebong mulai menyusut digantikan menjadi paru-paru. Lalu, pada tahap katak muda sampai katak dewasa, katak sudah bernafas menggunakan paru-paru. Di dalam paru-paru katak terdapat banyak gelembung udara. Disinilah terjadi pertukaran gas. Oksigen diserap dan karbon dioksida serta uap air dikeluarkan. Katak juga bernapas dengan kulit. Oleh karena itu, kulit katak selalu terlihat basah. Melalui kulit katak yang basah, katak bernapas menyerap oksigen. Nah, selanjutnya ialah hewan reptil. Reptil merupakan hewan yang bernafas menggunakan paru-paru. Beberapa contoh hewan yang termasuk reptil ialah seperti ular, buaya, biawak, cicak, dan lain sebagainya. Pada sistem pernafasan reptil, udara masuk melalui hidung menuju ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, dari paru-paru tersebutlah terjadi proses pertukaran oksigen, di mana oksigen diserap, lalu karbon dioksida dikeluarkan. Nah, untuk reptil yang sering berkubang di air, contohnya buaya, lubang hidungnya dapat ditutup sewaktu menyelam. Tujuannya agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya adalah ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang ikan terdiri atas 4 pasang yang berwarna merah darah. Letaknya di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Insang terlindung oleh gelambir yang disebut dengan tutup insang. Setiap insang terdiri atas tulang melengkung yang menopang filamen, yaitu tonjolan daging lembut mirip gigi sisir. Filamen memiliki lipatan halus yang disebut lamela dan yang mengandung ribuan pembuluh darah kapiler. Ketika ikan membuka mulut, rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Lamela menarik oksigen dari air. Selanjutnya, lamela melepaskan karbon dioksida dari darah dan melepaskannya ke dalam air. Ikan menutup mulut, tutup insang membuka sehingga air memompa melewati insang dan keluar melalui rongga insang. Ikan juga memiliki gelembung renang. Gelembung renang ini berguna untuk menyimpan oksigen dan mengatur gerak naik turun. Untuk ikan yang hidup di dalam lumpur, seperti belut, lele, gabus, dan gurami mempunyai lipatan insang yang disebut labirin. Labirin juga berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen.
Serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus bercabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Udara keluar masuk melalui lubang-lubang di kedua sisi tubuhnya. Lubang-lubang pernapasan tersebut dinamakan spirakel. Pada setiap ruas tubuh terdapat sepasang spirakel, yaitu sebuah di sebelah kiri dan sebelah lagi di sebelah kanan. Spirakel selalu terbuka dan merupakan muara pembuluh-pembuluh trakea. Gerakan otot tubuh yang teratur pada serangga menyebabkan keluar masuknya udara pada tubuh. Contoh serangga diantaranya adalah nyamuk, lalat, rayap, belalang, dan kupu-kupu. Nah, hewan yang terakhir adalah cacing tanah. Cacing tanah merupakan hewan yang tidak memiliki alat pernafasan khusus. Cacing tanah mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui permukaan tubuh secara difusi. Untuk menjamin penyerapan udara oleh pembuluh darah, maka permukaan cacing tanah harus selalu lembab. Kulit yang basah mempermudah masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Nah, sekian pelajaran dari Kak Miftah kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.